Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita bersyukur kalau kita masih diberi waktu, diberi kesehatan, kekuatan, dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya saudara. Kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Nanti doa pembukaan ibadah kita oleh Bapak Teddy. Kita angkat pujian kita. Yesus kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab kau Allahku yang beri damai hanya Yesus, yang beri berkat hanya Yesus, yang beri rohnya hanya Yesus, sebab kau Allahku Yesus, kau Allahku Yesus, engkau Tuhanku Yesus, engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Haleluya. Saudara-saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa sorga, kami ucap syukur dan terima kasih hanya padamu Tuhan. Untuk pagi hari yang indah ini Tuhan, kami sama-sama bisa berkumpul Tuhan. Walaupun kami tidak berkumpul bersama-sama dengan fisik Tuhan, tapi kami berkumpul dalam Zoom Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini adalah anugerah-Mu buat kami Tuhan. Semua kami yang hadir dalam ibadah Zoom ini Tuhan, ada kesempatan pagi hari ini adalah anugerah-Mu. Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Di masa-masa sulit, masa-masa susah, tahun-tahun yang lalu Tuhan sudah lewatkan Tuhan. Kami percaya sampai pada saat ini di penghujung Januari, Tuhan sudah lewatkan. Tuhan sudah pimpin kami, Tuhan sudah pelihara kami. Terima kasih semuanya Tuhan. Terima kasih, bentar lagi kami akan memulai ibadah Tuhan. Puji-pujian tertinggi yang termulia hanya untuk-Mu. Kami mau memberkati Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan Engkau akan memberi kami jawaban Tuhan. Jawaban-Mu hanya di firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang berdaulat. Terima kasih Bapa. Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu buat kami semua yang mendengarkan lewat virtual Zoom ini Tuhan. Kau hadir di kami masing-masing Tuhan. Terlebih hamba-Mu Tuhan. Urapan-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu pimpin Tuhan. Lancarkan semua Tuhan.
semua virtual ini Kau lancarkan sampai selesai semua ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Teddy atas doanya. Kita tetap mau memuji Tuhan, biarpun situasi dunia tidak menentu, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyertai keadaan apapun kita. Kita tetap bersandar, berharap sepenuhnya kepadanya, kita bergantung kepadanya. Oleh karena itu, kita angkat pujian, karena Yesus aku hidup, aku mau menyembah-Mu. Yesus, aku hidup dari Tuhan, semua berkat-Ku tidak pernah Dia meninggalkanku. Aku rindu hari ini memuji-Mu. Orang dunia penuh duka, kecemasan, tiada henti, tapi aku tak pernah kecewa, karena Yesus hari ini bersamaku. Aku mau menyembah-Mu. Aku suka memuji-Mu. Aku rindu muliakan nama-Mu. Aku mau, aku suka menyembah-Mu. Karena Yesus aku hidup dari Tuhan, semua berkat-Ku tidak pernah Dia meninggalkanku. Aku rindu hari ini memuji-Mu. Aku mau menyembah-Mu. Aku suka memuji-Mu. Aku rindu muliakan nama-Mu. Aku mau, aku suka menyembah-Mu. Aku mau, aku suka menyembah-Mu. Aku mau, aku suka menyembah-Mu. Haleluya, saudara. Kita tetap mau menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita tetap mau memuji dan menyembah Tuhan. Tapi saat ini tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Helga Awandatu. Mari kita angkat pujian kita. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Inilah doa dan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Berilah kami kekuatan, kesehatan kami ya Tuhan. Iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam situasi apapun dunia ini Tuhan yang tidak menentu. Tapi kami bersandar, berharap sepenuhnya kepadamu. Kini tiba saatnya ya Tuhan. Kami akan mendengarkan seruan firman-Mu ini kepada kami ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang telah Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Ibu Pendeta Helga Awandati agar menyampaikan firman kepada kami untuk kami jadikan sebagai pegangan hidup kami. Untuk kami belajar Tuhan. Untuk diajar kepadamu Tuhan. Untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua yang hadir di dalam ibadah Jum ini ya Tuhan. Berikanlah hikmat marifat kepada hamba-Mu.
dan berikan hikmat bagi kami ya Tuhan, agar firman yang disampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan benar-benar menjadi jawaban dan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat AMS di Jakarta yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat kita berjumpa di dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah ada habisnya dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kita menghargai waktu, ya. Masing-masing dari manusia, masing-masing kita semua diberikan suatu waktu oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Apa yang kita gunakan dengan waktu yang Tuhan berikan? Ya, apakah kita menghargainya ataukah kita membuang-buangnya? Sekehendak hati kita itu menentukan sekali bagaimana nanti ketika kita berjumpa dengan pencipta kita kelak, ya. Saudara-saudara, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang sukar. Saat-saat yang sukar, saat-saat yang sulit buat kita semua, ya. Tidak terkecuali kita tinggal di mana, kita berada di mana, kita sedang mengalami hal yang luar biasa, global, seluruh dunia mengalami pandemi. Ya, pada minggu yang lalu, saudara, saya sangat berduka sekali. Saya kehilangan seorang rekan sekerja, teman, kakak kelas saya waktu saya zaman dari TK sampai SMP, ya. Kakak kelas saya, dia juga seorang hamba Tuhan, seorang anak hamba Tuhan juga, dia melayani di GBI, meninggal tiba-tiba dalam usia yang baru ke 47 tahun, baru ulang tahun sebulan yang lalu. Karena apa? Karena serangan jantung. Keesokan harinya pada hari Minggu pagi-pagi kami mendapat kabar juga om dari suami saya juga dipanggil Tuhan. Meninggal juga dalam usia yang masih 55 tahun. Ya. Tidak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk kaum-kaum saudara kita, ya, Bapak Pendeta Junaidi Salat, itu pun juga dipanggil Tuhan, ya. Dengan berbagai macam umur, ya, mereka semua dipanggil Tuhan. Itu membuat kita menyadari, membuat saya semakin menyadari bahwa hidup ini begitu singkat. Hidup ini begitu rapuh. Hidup ini begitu fragile, ya. Begitu kita harus sangat hati-hati di dalam menggunakan kehidupan ini. Karena kita tidak tahu kapan waktunya, saatnya kita akan kembali pulang ke rumah kita yang sebenarnya, ya. Banyak sekali mengalami kedukaan. Bahkan di tahun 2020 juga mengalami banyak kedukaan, banyak kehilangan orang-orang yang dikasihi, jauh maupun dekat, orang-orang yang kita kenal. Apakah itu saudara ataukah itu teman, rekan. Ya, banyak yang meninggalkan kita, meninggalkan bumi ini, ya. Sehingga banyak, saya pikir banyak orang di mana-mana, ya. Bukan hanya di sini di Bali, bukan hanya di daerah-daerah zona merah, tapi di mana-mana banyak orang takut sama yang namanya COVID, ya. Sampai-sampai orang yang tidak COVID pun meninggal di-COVID-kan. Bukan rumah sakit yang meng-COVID-kan, tapi saudara sendiri yang meng-COVID-kan. Sampai sedemikian takutnya kepada yang namanya COVID. Tapi banyak orang juga sedihnya lupa, ya, bahwa yang berkuasa mencabut nyawa adalah Tuhan. Dia punya berbagai macam cara untuk
melakukannya. Bisa dengan COVID, bisa. Bisa juga dengan kecelakaan pesawat, bisa. Bisa dengan tanah longsor, dengan gempa bumi, dengan banjir bandang, dengan diam baik-baik di rumah saja, bisa. Takut kepada hal-hal itu, tapi mereka lupa takut kepada Sang Pencipta, satu-satunya yang berdaulat, yang berkuasa untuk menentukan kehidupan kita, menentukan waktu hidup kita sampai di mana. Ya. Oleh sebab itu, saudara, saya bukan mau menakut-nakuti saudara ya, supaya saudara ini hidup di dalam ketakutan, tidak. Tapi selama kita masih hidup ini, selama kita masih diberikan waktu oleh Tuhan, mari kita pergunakan waktu yang ada ini. Seperti ayat tema kita, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak menentu. Hari-hari yang kita tidak bisa sombong. Hari ini saya bakal begini, hari besok saya bakal begini, hari minggu depan saya bakal begini. Tidak tahu, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan 1 menit, 1 detik setelah saya berkata seperti ini pun saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Mari oleh sebab itu saudara, kita menghargai waktu yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Orang juga terlalu sibuk dengan memikirkan, menilai bagaimana seseorang meninggal. Seolah-olah kalau meninggal karena COVID, kalau meninggal karena bencana, itu adalah satu aib, itu adalah satu penghukuman, itu adalah satu hal yang memalukan. Padahal saudara, di dalam Alkitab banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang meninggalnya, yang matinya juga tidak enak. Stefanus dirajam. Rasul Petrus disalib terbalik. Bahkan juru selamat kita sendiri matinya disalib. Ada satu penghukuman yang paling memalukan pada saat itu. Ya. Jadi saudara, kita jangan terlalu sibuk menilai, waduh bagaimana dia matinya begitu, waduh pasti dia dihukum Tuhan, waduh pasti dia dimurkai oleh Tuhan, pasti dia begini. Saudara, firman Tuhan ini berkata ya, nah, kita buka di ayat emasnya kita, Efesus 5 ayat 16, kita baca dari ayatnya yang sebelumnya ya, Efesus 5 ayatnya yang ke-15. Efesus 5 ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu, apa saudara, hidup. Bukan bagaimana kamu mati. Nilailah bagaimana caranya kamu mati. Tidak ada firman Tuhan berbunyi seperti itu. Dikatakan perhatikanlah dengan seksama bagaimana cara kamu hidup. Bagaimana kita hidup. Bagaimana kita menggunakan waktu, menghargai waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu yang mesti kita perhatikan. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya. Jadi saudara, jangan terlalu berfokus kepada bagaimana seseorang meninggal. Banyak orang baik itu yang meninggal karena kecelakaan, karena apa? Banyak saudara. Itu tidak dinilai di mata Tuhan. Tuhan yang Tuhan nilai itu bagaimana kita menjalani waktu kita diberi kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Itu yang Tuhan nilai. Bukan bagaimana caranya kita mati. Ya. Jadi saudara, saya harap ya jemaat AMS tidak ada yang terlalu memusingkan hal-hal seperti itu. Jangan jadi sama seperti orang lain. Oh, kalau begitu, kalau berarti dia dihukum Tuhan, berarti dia begini. Enggak. Ya, itu semua ada dalam kendali dan kontrolnya Tuhan. Kita tidak perlu memusingkan. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita hidup.
Ya, bagaimana cara kita menghargai waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ya. Yang pertama Saudara, kita harus coba kita lanjut ya ke ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Sampai 2 kali ya, orang bebal ini bodoh. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan adalah orang-orang yang menghargai waktu yang diberikan Tuhan kepadanya. Yang pertama, bagaimana orang yang mengerti kehendak Tuhan itu? Ayatnya yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Kita tidak mabuk oleh keduniawian. Ya, bukan hanya berbicara soal anggur, minum wine. Ya. Minum wine juga kalau pada takarannya yang tepat, 1 sloki saja setiap hari, 1 sloki saja itu baik untuk kesehatan. Tapi jangan berlebihan ya. Jangan, kalau udah berlebihan jadinya mabuk kan. Ya. Jangan mabuk oleh dunia ini. Orang yang tapi berusahalah supaya hidupmu dipenuhi oleh dengan roh. Orang yang penuh dengan roh tidak akan sempat mengisi hidupnya dengan keduniawian. Coba kita buka Lukas 21 ayatnya yang ke-34 sampai 36. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Hari Tuhan akan menimpa semua penduduk. COVID menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah. Senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Orang yang dipenuhi roh pasti dia suka berdoa. Ini saya nggak bisa dengar aminnya sih ya. Haleluya. Ada amin saudara-saudara? Orang yang hidupnya dipenuhi roh tidak akan ada celah untuk dipenuhi dengan keduniawian, kenikmatan duniawi. Nah, di sini saudara seringkali kita nih, ya aliran Pantekosta, aliran karismatik, berpikir bahwa dipenuhi Roh Kudus itu kalau kita sudah bisa berbahasa roh. Ya, kalau kita sudah bisa ngomong, bisa berdoa dengan berbahasa roh, itu berarti sudah penuh Roh Kudus. Ya, itu memang suatu tanda. Tapi hidup yang penuh dengan roh itu bukan kelihatan dari bahasa roh, tapi hidup yang menghasilkan buah roh. Ada damai sejahtera, ada penguasaan diri, ada kesabaran, ada kasih, ada kemurahan, ada kebaikan. Ya. Ada buah roh yang nyata dari hidup seseorang yang penuh dengan roh. Jadi jangan pikir kalau kita sudah bisa berbicara bahasa roh, wah itu berarti hidupnya sudah penuh dengan roh. Belum tentu. Belum tentu. Ya, maka dari itu saudara, kita lebih mementingkan karakter kita yang terlihat, apakah itu karakter mencerminkan buah-buah roh. Memperlihatkan ada hasil dari Roh Kudus yang hidup di dalam kita, itu hasilnya apa? Itu akan terlihat melalui karakter-karakter hidup kita yang diubahkan. Ya, lanjut kita kembali ke Efesus ya. Yang kedua, ya bagaimana kita menghargai waktu. Yang kedua adalah menjaga percakapan
yang menyenangkan hati Tuhan. Di ayatnya yang ke-19 ya. Di ayatnya yang ke-19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Sampai situ. Saya mikir ya, gini, masa sih Tuhan kita kalau ngomong sama teman kita harus dengan nada, halo, selamat pagi, apa kabar dirimu, sedang apa dirimu. Kan nggak mungkin ya saudara ya. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi menjaga percakapan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang memuliakan Tuhan. Yang memuji Tuhan. Karena apa saudara? Menyambung dari ayat yang sebelumnya. Biasanya orang mabuk itu kalau ngomong tuh ngaco. Benar apa benar? Ya, ini saya dengar karena saya belum pernah mabuk, saudara. Saya dengar orang yang mabuk itu biasanya ngomongnya ngaco, nyablak aja asal apa yang di ini, udah maklumin aja lagi mabuk, begitu kan. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan yang hidupnya penuh dengan roh, ya kita tidak mabuk oleh keduniawian. Kita tidak terlena oleh keduniawian, kata-kata kita itu berbobot, kata-kata kita itu menjadi berkat buat orang lain. Coba kita buka Kolose 3 ayatnya yang ke-16. Kolose 3 ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi kata-katanya mengundang syukur, mendatangkan terima kasih, mendatangkan ucapan syukur dari dalam diri kita kepada Tuhan. Itu kita menghargai waktu yang diberikan Tuhan itu dengan hidup menjaga percakapan, menjaga perkataan kita supaya tetap menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, ya, balik lagi kita ke Efesus. Yang ketiga adalah menjaga hati yang senantiasa bersyukur. Dari ayat yang ke-19b, ya, 19 bagian akhir. Ya, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Atas segala sesuatu. Coba saudara kita berlatih, ya, mengganti kata haduh dengan haleluya. Kalau kita, aduh, saya lagi sakit gigi saudara ini ya. Saya juga belajar, aduh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, terima kasih. Berarti saya masih punya gigi, puji Tuhan. Haleluya. Ya, kalau masih bisa sakit gigi berarti saya masih punya gigi. Belum ompong, belum dicabut, belum apa, masih utuh giginya. Coba kan ganti kata-kata yang melemahkan itu dengan kata-kata yang mengucap syukur. Haleluya. Mungkin keinjak ya, keinjak sama siapa gitu. Haleluya ya. Kita mau ngomong haduh tapi jadinya haleluya. Jangan cuma ibadah aja kita nyanyi haleluya. Setelahnya kita halelupa atau halelayu. Ya. Jangan saudara. Jaga hati yang senantiasa bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Ya, balik lagi tadi orang yang menghargai waktu, dia tahu, mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, yang menjadi kehendak Tuhan adalah kita selalu hati kita penuh dengan syukur. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir, saudara, balik lagi ke Efesus di ayatnya yang ke-21. Ya, di ayat yang ke-21. Efesus 5 ayat yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu
seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Yang terakhir adalah jangan sombong. Ya. Jangan angkuh, jangan merasa lebih dari orang lain. Apa sih dari hidup kita ini yang bisa kita sombongkan? Coba. Saya berbicara di kebaktian perdana AMS Youth. Saya bilang, apa sih dari dalam tubuh manusia ini yang kita hasilkan itu baik? Maaf bicara saudara, dari mata keluar tai mata. Dari telinga semua kotoran. Dari hidung upil. Dari mulut air liur. Bau saudara, kalau kita kepanasan kita berkeringat, bau. Maaf bicara, kalau kita ke belakang apa yang keluar? Bau. Tidak ada yang baik yang bisa dihasilkan oleh manusia. Kecuali Tuhan yang baik ada di dalam kita. Hanya itu. Jadi buat apalah kita sombong. Buat apalah kita merasa diri ini lebih hebat daripada yang lain. Aduh saudara, ini udah enggak zaman. Coba bilang sama pasangan saudara atau sama keluarga yang sedang mengikuti ibadah ini juga bersama-sama, bilang jangan sombong. Ya, saya tidak lebih dari saudara, saudara tidak lebih dari saya. Jangan, apa sih yang mau kita banggakan? Mazmur 39 ayat 5 sampai ke 7. Ya, Mazmur 39 ayat ke-5 sampai ke-7. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Kita hampa tanpa Tuhan. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun. Cari kekayaan, timbun kekayaan. Tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, mau buat apa itu kekayaan? Apa kita bisa bawa? Gak bisa. Mau berapa banyak itu mobil yang saudara punya, gak ada satupun yang bisa kita bawa. Gak ada. Mau berapa kilo itu emas yang saudara punya, gak bisa kita bawa. Ya, kami sedang mempelajari pengkhotbah bersama pengerja. Ya, di Komsel Pengerja kami sedang mempelajari pengkhotbah. Saudara kalau tidak hati-hati baca pengkhotbah, saudara bisa stres. Kenapa stres? Karena kitab pengkhotbah itu isinya semuanya adalah kesia-siaan. Hidup ini sia-sia, hanya menjaring angin. Apapun yang dilakukan di bawah kolong langit ini semuanya sia-sia. Tapi pada akhirnya pengkhotbah berkata, ya, pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Ya, mari kita baca pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Hanya satu yang tidak sia-sia, yaitu hubungan kita dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu saudara, gunakanlah waktu yang ada ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam segala hal yang kita lakukan, kita senangkanlah Tuhan. Hargai waktu yang diberikan Tuhan. Jangan kita buang dengan hal yang sia-sia. Ya, karena di luar hubungan kita dengan Tuhan,
kita mau berjerih lelah seperti apa, itu pun akan menjadi sia-sia tanpa Tuhan ya. Ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama Mazmur 90 ayat yang ke-12 ya. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam kata aslinya, dalam bahasa aslinya itu mengandung arti, menghitung itu ya mengandung arti ajarlah kami menghargai hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Seorang hamba Tuhan dari Salvation Army ya, atau Bala Keselamatan, bernama Samuel Logan Brengel berkata seperti ini. Eternity is made up of moments, and lost time is lost eternity. Ya, kekekalan itu terdiri dari momen-momen, waktu-waktu yang ada. Dan ketika kita kehilangan waktu, kita kehilangan kekekalan. Jadi maksudnya apa saudara? Apa yang kita lakukan dengan waktu kita ini, sementara ini di dunia ini, berdampak di dalam kekekalan yang akan kita masuki setelah kita keluar dari muka bumi ini. Mari kita nyanyikan satu lagu sebelum saya tutup firman Tuhan ini. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghargai hari-hari, menghargai hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa,
Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau buat hari-hari, buat waktu yang masih Kau berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami boleh menggunakan setiap waktu yang Kau percayakan guna hormat dan kemuliaan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kehidupan kami boleh senantiasa Tuhan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami sudah menggunakan waktu kami untuk kehendak kami sendiri, untuk kepentingan kami sendiri, untuk kemauan kami sendiri Tuhan, tanpa memperdulikan keinginan Engkau, tanpa mengingat akan kebaikan Engkau Tuhan. Tapi kalau kami pada hari ini masih boleh ada Tuhan Yesus, dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan segala keberadaan kami percaya itu semua hanya karena kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jadikanlah kami jemaat AMS, anak-anak Tuhan yang arif dan bijaksana di dalam menggunakan waktu yang Kau berikan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau memeteraikan firman yang sudah disampaikan. Biarlah itu terus terngiang-ngiang di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami supaya kehidupan kami Tuhan boleh tetap berada di jalan-Mu dan tetap menyenangkan hati Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Helga Awandatu yang sudah menyampaikan firman Tuhan luar biasa yang memberkati kita pada pagi hari ini untuk mengajar kepada kita dalam situasi dunia yang tidak menentu, untuk kita senantiasa bergantung, bersandar, dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu Helga Awandatu, semakin hari semakin bertambah-tambah hikmat Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, keluarga besarnya, semua dalam perlindungan dan berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Bu Helga. Selanjutnya, acara selanjutnya pengumuman yang akan dibawakan oleh Bapak Gunadi. Saya persilakan. Oke, selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya mau menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan kita masih ibadah via Zoom. Ada doa beson jam 8.15, dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Selanjutnya untuk saudara yang ingin didoakan atau yang ingin memberikan kesaksian, dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Dingling di nomor handphone yang tertera, dan informasinya mohon disampaikan paling lambat hari Sabtu sebelum kita melakukan ibadah. Selanjutnya untuk sekolah minggu, hari ini ada ibadah online via YouTube. Linknya bisa saudara juga dapatkan di nomor handphone yang tertera di Ibu Heni atau Ibu Sandy. Setiap minggu jam 9.15 ada online YouTube untuk sekolah minggu. Selanjutnya untuk dewasa muda dan remaja, itu setiap Sabtu kita juga ada ibadah via Zoom jam 7:30 malam. Nanti Sabtu depan tanggal 30 Januari, ibadah dipimpin oleh Pastor Nemo, dan banyak sekali sharing-sharing yang dibagikan oleh remaja dan juga kaum muda dalam ibadah tersebut. Kami mengundang kaum muda untuk ikutan bersama kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan juga untuk sharing bersama di dalam. Selanjutnya untuk melakukan doa puasa dan negara Indonesia, gereja pandemi COVID yang masih terus berlangsung, Cianjur dan juga PDAMS. Selanjutnya untuk saudara yang belum mendapatkan ayat emas, bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Dingling untuk mendapatkan linknya nanti saudara tinggal klik yang font warna merah ini, nanti saudara akan bisa langsung mendapatkan layar di
gadget saudara seperti ini, ada ayat-ayat yang bisa didapatkan secara langsung. Anda juga bisa melakukan klik setiap hari, sehingga ayat yang bisa diterima juga berbeda setiap hari. Selanjutnya, tidak terasa saudara, tanggal 14 Februari nanti kita PDAMS usia ke-38 tahun. Oleh karena itu, doakan dan juga kita akan melakukan ibadah via online memperingati 38 tahun PDAMS. Dan yang terakhir, untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte bisa mentransfer ke Yayasan Kabar Baik nomor rekening yang tertera atas nama Yayasan Kabar Baik. Mengucapkan terima kasih atas persembahan yang saudara berikan pada Yayasan Kabar Baik. Kiranya Tuhan membalas lipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Gunadi yang sudah menyampaikan pengumumannya. Tuhan memberkati. Kita bersyukur ibadah kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Tuhan menyertai ibadah kita Zoom. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memberkati hamba-hamba Tuhan dimanapun berada yang melayani pekerjaan ini. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Kita akhiri ibadah kita. Nanti doa berkat akan dibawakan oleh Ibu Melani Awandatu. Kita angkat pujian, kita bersyukur. Kita mengucap terima kasih kepada Tuhan. Refrennya saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan ada kau, syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan ada kau, syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Kembali kami datang kepadamu Tuhan pada akhir dari ibadah Zoom pada pagi hari ini. Kami tetap mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu baik Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh Tuhan mengikuti ibadah. Tuhan Engkau memberkati saudara-saudara kami yang ambil bagian dalam pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Siapapun itu Tuhan yang mengambil bagian, Engkau berkati Tuhan Yesus dengan damai sejahtera-Mu. Engkau juga yang memberkati guru-guru sekolah minggu yang tetap mengajar sekolah minggu, Tuhan, Engkau menolong mereka. Baik kaum muda juga Tuhan dengan segala pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan. Yang mengelola kaum muda, Bapak Pendeta Nemo, Engkau berkati Tuhan Yesus. Baik yang mengerjakan ya Tuhan Yesus, staf-staf gembala untuk terlaksananya kebaktian ini, Tuhan, Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena setiap kali kami datang kepadamu, Engkau selalu memperbaharui hati kami Tuhan. Engkau selalu memperbaharui sukacita kami Tuhan, kekuatan kami Tuhan Yesus. Semua Tuhan Engkau lengkapi dalam kehidupan kami Tuhan. Baik secara rohani juga secara jasmani Engkau melengkapi kami ya Tuhan Yesus. Itu sebabnya kami tidak perlu takut dan khawatir Tuhan untuk apa yang akan kami hadapi besok Tuhan. Karena Engkau selalu bersama dengan kami dan menjaga, melindungi kami. Terima kasih Yesus, ajarkan kami selalu tetap setia Tuhan. Mengerjakan hal-hal
yang baik Tuhan, dengan waktu yang Engkau berikan, sehingga saatnya nanti Tuhan kami boleh masuk di dalam rencana-Mu yang sempurna, rencana-Mu yang baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya, turunlah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Kudus bersatukan dan sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.